Karena kemerdekaan yang kita raih ini itu tidak ada jaminan akan bertahan terus nanti sampai hari kiamat. Yang bisa menjamin Ibu Bapak, kalau tahun besok, 10 tahun lagi, beberapa tahun lagi, kita akan dijajah kembali oleh penjajah. Negeri Sabah di Yaman, yang dulunya ada negeri yang makmur, buah-buahannya begitu hebat, murah mendapatkannya, rakyat sejahtera, tapi karena dia kufur pada Allah, negeri itu kering jadi, tidak bisa tumbuh-tumbuhan, negeri yang gersang. Kenapa? Karena Allah yang berkehendak. Kenapa? Karena dia tidak pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama kembali menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena pada pagi subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita masih bisa hadir bersama-sama di masjid yang kita cinta ini untuk melaksanakan salat fardhu subuh secara berjamaah. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah berjuang membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita bersama yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini, dunia yang sesaat ini, sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Karena itu Ibu dan Bapak, kami memanggil diri kami sendiri, juga seluruh jemaah, mari kita selalu secara istiqamah menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman kita dalam menjalani seluruh aktivitas ini. Apapun yang kerajaan, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, jangan sampai Al-Quran dan sunnah Rasul itu kita tinggalkan dari panduan kita. Kenapa Ibu dan Bapak? Karena pada saat kita tinggalkan Al-Quran dan sunnah Rasul itu, maka pasti di saat yang sama
kita akan tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Bapak dan Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pagi ini sengaja kita ambil dasar tausiah kita, Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Ayat ko acok wak dangai bu napa. Ini bercerita tentang makna syukur gitu. Seseorang kalau pandai bersyukur ditambah nikmatnya. Tapi kalau seseorang dia kufur dengan nikmat Allah yang telah diberikan padanya, maka Allah katakan inna azabi lasyadid. Ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, lalu syukur apa yang hendak kita bahas pagi ini, Bu Napa? Syukur terhadap kemerdekaan negara kita Republik Indonesia ini yang sudah 79 tahun. Itu besok akan dirayakan. Maka kita lah semarakkan dengan berbagai macam kegiatan. Ibu bapak sudah pasang bendera merah putih yang berdiri berkibar di rumah wak masing-masing. Iyalah pasang saudara Pak Ibu. Nah, dapat pasang. Jangan sampai tidak ada ibu bapak yang tidak memasang bendera di muka rumahnya, Pak ya. Ini masang bendera. Dan sudah kita lihat banyak sekarang kegiatan-kegiatan semarak menyambut hari kemerdekaan ini. Ini adalah hal yang perlu kita syukuri, Bunda. Kebebasan dari penjajah itu mendapatkannya bukan murah. Perjuangan para pahlawan kita yang gagah berani mengorbankan harta, nyawa, bahkan pertumpahan darah. Karena Bapak kita tahu, dimanapun peperangan melawan penjajah, pasti ada pertumpahan darah, pasti ada korban nyawa, kematian dan sebagainya. Kita lihat sekarang Bunda Bapak, saudara kita di Palestina yang lagi berjuang mendapatkan kemerdekaan. Ribuan, bahkan mungkin sudah jutaan yang meninggal mempertahankan, merebut kemerdekaan. Tidak tahu yang Ibu Bapak, kalau kini sedang sholat, kita dalam masa penjajahan, tidak akan bisa bebas awak sholat model kodoh. Karena kita dibayang oleh raungan senjata-senjata penjajah. Maka pagi ini alhamdulillah Bapak, kita kembali mengingatkan, kita bersyukur alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala rahmat Allah inilah kita mendapatkan kemerdekaan. Lalu apa yang hendak kita sampaikan Bunda Bapak? Maka yang perlu kita sekarang adalah bagaimana kita menjaga kemerdekaan ini, mempertahankannya dan mengisinya dengan nilai-nilai ketakwaan. Jadi bersyukur awak kemerdekaan negara kita ini Bapak, mengisinya dengan nilai-nilai Islam, nilai keimanan dengan nilai ketakwaan. Apa maksudnya Bapak? Karena kemerdekaan yang kita raih ini itu tidak ada jaminan akan bertahan terus nanti sampai hari kiamat. Kalau tidak wak jago dengan nilai-nilai ketakwaan yang Allah ridho dengannya. Siapa yang bisa menjamin Ibu Bapak, kalau tahun besok, 10 tahun lagi, beberapa tahun lagi, kita akan dijajah kembali oleh penjajah. Kalau wak indah mempertahankannya dengan nilai-nilai ketakwaan. Nah, kini wak merdeka. Karena zaman berubah. Alun tahun lah ke depan. Maka inilah pagi ini Bu Bapak, kita belajar dari kasus negeri Sabak di Yaman, yang dulunya ada negeri yang makmur, buah-buahannya begitu
hebat, murah mendapatkannya, rakyat sejahtera. Tapi karena dia kufur pada Allah, negeri itu kering jadi. Kering kerontang, tidak bisa tumbuh-tumbuhan. Negeri yang gersang. Kenapa? Karena Allah yang berkehendak. Kenapa? Karena dia tidak pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan padanya. Berarti kalau tidak pandailah mensyukuri nikmat kemerdekaan kepada apa? Bisa jadi nanti Allah uji kita terjajah kembali. Walaupun ikon tidak ingin, ada betul tidak ingin. Tidak ada yang ingin dijajah kembali. Tapi kalau kita menjadi hamba Allah yang durhaka, yang banyak engkar pada Allah, bisa jadi nanti Allah kembalikan kita kondisi kesini. Ini yang tidak kita inginkan. Maka mari Ibu Bapak, dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, mari wak jago, kita jaga negeri kita ini, terutama dengan jaga dari seluruh perbuatan maksiat yang ada di sekitar kita dulu. Mari wak berperan saduanya. Nah, maksiat apa kini Ibu Bapak yang banyak terlihat? Banyak. Maksiat perjudian, maksiat perzinaan, maksiat permusuhan, perkelahian di masyarakat, dan macam-macam. Ikol yang harus berperan aktif. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mengamalkan ajaran-ajaran agama. Nampak dewak sholat tinggal, tidak ada sembahyang. Ini bagian tanda tidak bersyukur. Disikolah berperan Ibu Bapak. Mari, terutama diri kita sendiri Ibu Bapak, sebagai tanda syukur kita ini, mari kita kuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat kemerdekaan ini menjadi nikmat yang kekal abadi. Kita makin sejahtera, makin baik nanti kehidupan kita, bangsa kita atau negara kita ini. Itu yang kita perlu laksanakan. Jadi menjaga nikmat kemerdekaan ini dengan beramal, mensyukurinya, melakukan seluruh perbuatan-perbuatan yang Allah ridho. Artinya kita jadikan dengan nikmatnya kita syukuri, dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya Bapak Ibu, itu satu bagian. Nah, yang kedua bagi Ibu Bapak, saya ingin menyampaikan dalam proses kemerdekaan itu sekarang heboh, bro. Heboh 18 anggota Paskibraka. Ya, Bu, Pak, nasional di IKN terpaksa buka jilbab karena aturan BPIP dengan alasan menjaga keseragaman, menjaga persamaan. Ini yang buat kita sedih kita. Apa lima mendengar Ibu? Lah Ibu mendengar? Lah. Dalam pengukuhan kemarinnya Mak, iko yang heboh kini Mak, awak pun sebagai rintu hati Mak, tidak pernah terjadi sebelumnya Bu. Dianggap untuk persamaan, dia akan menghalangi seakan-akan Bu. Dibuat aturan dalam pengukuhan, dan kedua nanti dalam upacara 17 Agustus 2 kali itu nanti harus seragam. Yang pakai jilbab itu di Samoan, sehingga tapaso lah Ibu dan Bapak, nampaknya seakan-akan Bu ya, seakan-akan mengganggu jilbab itu, seakan-akan bantuannya gitu. Sehingga heboh sekarang Bu dan Bapak. Pada pengukuhan kemarin, anak-anak awak anggota Paskibraka yang biasanya berjilbab dari seluruh Indonesia itu 8 balai orang waktu pengukuhan oleh Presiden, tidak ada yang berjilbab seorang juga Bu. Ini yang heboh sekarang. Termasuk awak Sumatera Barat. Adik awak siswa SMA Solo ya Bu, SMA 1 Kota Solo yang dinobatkan untuk pembawa baki nanti Bu, itu buka jilbab kemarin waktu pengukuhan. Heboh gubernur, heboh MUI, heboh NU Muhammadiyah, semuanya meributkan sekarang. Mudah-mudahan kita berdoa Ibu dan Bapak nanti betul-betul dirubah waktu nanti upacara hari itu,
mereka dibolehkan pakai jilbab. Sebagaimana nanti sudah disampaikan oleh bagian yang berwenang di Istana Presiden. Ini harus jadi perhatian ya Pak Bu. Nah, bagaimana kita menilai benang? Pertama Ibu dan Bapak, kewajiban. Nah, ini anak-anak yang disidik orang tua sedih Bu, karena tanpa diketahui keluar waktu pengukuhan itu anak-anak yang dari ketek dia jabah jilbab, ternyata lepas Bu, dikudung rambutnya sampai bahu. Kasihan orang tua, ibu hati orang tua manusia celek, karena dia tidak tahu. Ini BPIP Bu, ya, karena dia sekarang punya kewenangan Badan Pembina Ideologi Pancasila Bu. Iko harus arif menyikapi Bu. Jangan pula nanti ada ngapa nih para ustadz provokasi pula ya Mak. Ini kita harus hati-hati Bu. Karena ini negara kita yang harus. Nah, bagaimana yang saya komentari Bu? Nah, apakah boleh Bu buka aurat itu dalam rangka nanti melaksanakan tugas pengibaran bendera itu? Boleh buka jilbab Bu? Dalam kajian kita orang beriman yang beragama Ibu Napa, bahwa kita ini sebagai penganut agama itu diberi kebebasan sesuai dengan undang-undang pasal 29 ayat 1 2 itu. Bebas itu harus dihargai. Kebebasan pemeluk agama menjalankan agamanya gitu. Maka tidak boleh ada aturan-aturan yang melanggar undang-undang dasar. Oh, yang terjadi Ibu dan Bapak, yang tidak pernah ini seakan-akan ternodai seakan-akan ya harilah daki hari itu, nah membuat ulahnya, membuat gaduh seakan-akan ribut sekarang. Nah, menjaga aurat, nah Ibu ya, apalagi bagi adik-adik kita yang perempuan itu sudah dia balik, wajib dia jaga aurat rambutnya Bu. Ini sudah terlanjur nah, ke semua media menyorot. Inilah yang kita sayangkan, kita sedihkan. Yang tidak arif, yang banyak para tokoh menganggap itu yang sebenarnya yang tidak Pancasilais, membuat aturan yang tidak Pancasilais, melanggar sebenarnya Ibu adalah nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maka perlu juga Ibu Bapak, waktu yang singkat kita ini kami menyampaikan, mari Ibu dan Bapak, kita harus nih istiqomah ya Bu, kuat kita untuk menjaga diri kita, anak-anak kita laki-laki atau perempuan itu harus kuat istiqomah menjaga auratnya. Maka Aceh ribut Bu, pulangkan saja anak kami Bu. Ini tidak menghargai ini keistimewaan Aceh anaknya. Pak Gubernur kita dan Wakil Gubernur Pak Irwan dan Audi juga marah Bu, mengkritik keras semuanya Bu, karena membuat gaduh heboh. Bagaimana konsep agama Bu? Maka laki-laki yang dewasa, perempuan yang sudah balik itu wajib menjaga auratnya, termasuk rambutnya, dengan alasan apapun tidak boleh dibukakan. Termasuk sebenarnya tidak boleh anak perempuan anggota paskibraka, adik-adik kita itu dalam konsep agama yang kita yakini, dia tidak boleh buka auratnya. Berdosa dia. Tidak boleh. Ini harus dilindungi oleh negara kita. Tapi mungkin karena kecerobohan, tidak tahu kita kenapa demikian, inilah yang terjadi benar. Wajib dijaga. Harus istiqomah. Allah telah turunkan pakaian itu untuk menutup aurat. Maka Allah dinyatakan dalam surah lain, ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warishan wa libasut taqwa zalika khair. Wahai anak Adam, cucu Adam, qad anzalna alaikum libasan, Allah telah turunkan untuk pakaian yuwari sawatikum, agar kamu menutup auratmu. Dan untuk warisan perhiasan. Wa libasut taqwa zalika khair. Dan pakaian takwa itu adalah lebih baik dari mungkin pakaian fisik ini. Maka harus berpakaian takwa di hati, nilai-nilai keimanan. Maka hati ini harus takwa.
Maka kalau terjadi ini dapat dipulangkan, tentulah tambah heboh jadi. Jadi itulah pelajaran. Biarlah sudah kita ambil hikmah di sini Bapak. Maka mari seandainya kita anak-anak inilah kita harus tanamkan terus nilai-nilai agama, nilai keimanan, termasuk anak kita ini menjaga auratnya. Kenapa Allah suruh jaga aurat? Karena ini banyak di sinilah Allah suruh perintahkan laki-laki beriman. Dalam ayat juga dikatakan surat lain, wahai laki-laki yang beriman, tundukkan pandanganmu, jaga auratmu. Wahai perempuan yang beriman, tundukkan pandanganmu, jangan sampai nanti bebas. Maka urutkanlah jilbabmu sampai menutup dadamu. Inilah aurat, Bu. Itulah tausadonya aurat yang digariskan oleh konsep kajian agama kita. Kalau perempuan ya, Bu, auratnya seluruh tubuhnya kecuali apa, Bu? Muka dan telapak tangan. Kalau Bapak, batik aurat adalah secara fikih di antara pusek dan lutut. Itu aurat yang harus wak jago Ibu. Kalau itu nampak, berarti berdosa kita. Nah, ini yang dijaga. Kita orang beriman ini mempunyai sifat malu. Karena ini bagian-bagian yang kalau terlihat itu membuat manusia itu sebenarnya harus punya malu. Tidak boleh dilihat. Ada tujuan mulia Allah. Kenapa sudah tutup aurat? Ini tanda sebagai orang Islam. Agar jangan nanti terjadi perbuatan-perbuatan yang ada dorongan nanti yang membuat kejahatan, dorong nafsu nanti melihat orang-orang yang tidak baik. Maka dijaga ditutup. Akibat perbuatan pelecehan, banyak perzinaan yang sekarang merajalela itu kenapa? Di antaranya perempuan-perempuan dewasa yang sudah mulai besar itu, yang harus menjaga auratnya, itu yang dia bukakan. Maka merangsang menimbulkan kejahatan. Dia sendiri yang membuka auratnya, yang memancing orang lain untuk berbuat kejahatan padanya. Maka harus dijaga baru. Termasuk sebenarnya di antara juga dikatakan dalam beberapa hadis, dijaga aurat itu antara juga kita sama sejenis. Laki-laki juga harus menjaga auratnya bagi laki-laki. Perempuan juga harus menjaga auratnya bagi perempuan. Kecuali nanti mungkin yang biasa sama dia. Maka ada hadis dikatakan Ibu dan Bapak, maka laki-laki tidak boleh satu selimut dengan laki-laki lain. Ini ada hadis. Perempuan dewasa tidak boleh satu selimut dia dengan perempuan dewasa lain. Iko yang kini Ibu Bapak yang sedang banyak terjadi kasus namanya LGBT. Iko bahaya kini. Laki-laki suka sama laki-laki, Bu. Homoseksual tuh. Ini bukan hal. Perempuan suka sama perempuan. Pasang sejenis. Nah, banyak sekarang marah, kita lihat terbongkar, tertangkap di hotel, tertangkap di mana-mana, pasang sejenis. Ada orang suka rupanya lah sama sejenis yang tidak normal, Ibu dan Bapak. Maka kita harus semakin hati-hati, Ibu dan Bapak. Kita yang punya anak tetap harus menjaga, jangan sampai terjadi nanti perbuatan-perbuatan maksiat seperti ini, Bu. Kita harus awasi seluruh anak-anak kita. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, jadi itulah mungkin inti kajian kita pagi hari ini. Yang pertama tadi, kita syukuri nikmat kemerdekaan ini yang Allah berikan ini, dengan terus kita berbuat, beramal, kita isi dengan nilai-nilai ketakwaan. Jangan sampai buat perbuatan maksiat, buat dosa untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Nah, joget-joget, organ-organ malam menyambut kemerdekaan, berbuat maksiat ini sebenarnya Ibu mengisi kemerdekaan dengan perbuatan dosa. Ini yang salah paham. Tidak hanya bergalak-galak aja mengisi kemerdekaan. Bersenang-senang hati, bukan itu aja. Tapi bagaimana kita menjaga nilai ketakwaan sebagai warga negara Indonesia yang ada di hati awak, kita beramal dengan baik nilai ketakwaan agar nanti Allah Subhanahu wa taala memberi kekal nikmat kemerdekaan kau, sehingga kita nanti Allah jaga sampai nanti hari kiamat
kita tidak terjajah kembali. Jangan sampai terjadi seperti kaum Sabak yang dulunya makmur sentosa, tapi karena banyak maksiatnya Allah ambil kembali. Allah jadikan negeri yang makmur subur menjadi negeri yang gersang, sebagaimana yang kita ketahui. Kemudian yang kedua, mari ibu dan bapak kita terus menjaga diri kita, seluruh anak-anak kita dimanapun berada, jaga aurat. Jangan sampai dibuka dalam kondisi apapun. Jangan sampai dilihat aurat kita oleh orang-orang yang tidak boleh melihatnya, karena itu dosa. Dan tentu nanti ujungnya adalah ketika banyak perbuatan dosa maksiat, Allah bisa murka kepada kita bersama. Mari kita saling menyampaikan dakwah, menyampaikan saling nasihat-nasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Mudah-mudahan kajian subuh ini bermanfaat ibu dan bapak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Banyak maaf. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau dia sebabnya. Oh iya, oh iyalah. Hajar,